Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 785 tersembunyi, 1. Ark. Ceritan Argus Feng terus bergema di langit. Rasa sakitnya mencapai titik ekstrim, dan tubuhnya hampir meleleh. Orang-orang yang hadir semuanya terkejut, hati semua orang bergetar hebat. Adegan di depannya terlalu kejam dan sangat mengejutkan. Cukup. Tepat ketika Argus Feng hampir tidak dapat mendukungnya, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, di tengah kerumunan, seorang lelaki tua bungkuk berjalan keluar. Dia adalah Adam Fu. Melihat ini, Adam Fu menatap langsung dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, badai yang sangat dingin meledak di udara dan dengan cepat menyapu Argus Feng. Dinginnya badai ini tak tertandingi, semua yang dilewatinya membeku menjadi es, dan bahkan suhu seluruh tempat ini turun tiba-tiba, dan orang-orang sepertinya langsung berada di dalam gua es. Namun, api sejati masih membakar Argus Feng. Api itu terus berkobar. Namun begitu badai dingin yang ekstrim menyentuh api sejati, keduanya menghilang seketika seolah-olah telah terjadi reaksi kimia yang kuat. Dengan kata lain, api sejati yang dikirim Dimas Wu dipadamkan oleh Adam Fu. Pada saat ini, semua orang terkejut sekali, dan semua orang berubah dari panik menjadi sangat terkejut. Kekuatan api sejati terlihat jelas bagi semua orang. Mereka semua tahu bahwa ini adalah api yang tidak bisa dipadamkan. Meskipun sekuat apapun Argus Feng, api itu tidak bisa dipadamkan. Tapi Adam Fu bisa memadamkannya. Ini sungguh mengejutkan. Setelah api dipadamkan, keadaan Argus Feng benar-benar parah. Melihat dia hangus di sekujur tubuh, daging dan kulitnya dibakar, dan tulang-tulangnya terbuka di banyak tempat. Namun saat ini, Argus Feng tidak peduli dengan cederanya, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian, matanya penuh amarah. Tuan Fu, bunuh Dimas Wu. Argus Feng mencoba sekuat tenaga dan berkata dengan suara yang sangat serak. Sekarang, Argus Feng hanya ingin Dimas Wu mati. Setelah mendengar perkataan Argus Feng, Adam Fu mengangguk sedikit, lalu menghadap Dimas Wu. Pada saat ini, Adam Fu menatap mata Dimas Wu, dingin dan tajam, niat membunuh di kedalaman matanya, mengungkapkan rasa dingin yang menggigit, menakutkan dan menakutkan. Dia menatap Dimas Wu untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu adalah bakat yang sangat langka, bisa melakukan terobosan seperti itu hanya dalam beberapa hari." Kata-kata ini terdengar seperti pujian, tetapi itu berarti Dimas Wu telah menjadi ancaman dan dia akan menyingkirkannya. Lagi pula, Argus Feng adalah satu-satunya penguasa Changlingzhu. Kekuatan Dimas Wu sekarang melebihi Argus Feng. Secara alami Adam Fu tidak akan membiarkan orang seperti itu ada. Dia ingin menghilangkan rintangan untuk Argus Feng. Dimas Wu juga memperhatikan Adam Fu dalam-dalam. Matanya tajam. Dia tahu Adam Fu sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Adam Fu bisa lebih kuat dari Argus Feng. Ini benar-benar di luar dugaan Dimas Wu. Setelah mendengar kata-kata Adam Fu, Dimas Wu berbicara perlahan, "Kamu juga tersembunyi cukup dalam. Aku tidak menyangka orang sekuat dirimu bisa mengabdikan diri untuk menjadi pengikut dan melindungi orang ini." Adam Fu lebih kuat dari Argus Feng, tapi dia bersedia menjadi anjing Argus Feng. Dimas Wu tidak bisa mengerti. Menantu bodoh yang hebat, bab 786 tersembunyi, 2. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan Dimas Wu dan Adam Fu saling membesar-besarkan satu sama lain, dan mereka tidak bisa menahan tercengang, mengapa dua musuh hidup dan mati yang berdiri di sisi berlawanan ini terlihat seperti teman lama yang saling menghargai. Adam Fu tentu mendengar ejekan dalam kata-kata Dimas Wu. Ia tidak peduli. Ia berkata, "Ketenaran, status hanyalah sesuatu di luar tubuh. Tugasku menyelesaikan setiap orang atau hal yang mengancam ketua, sepertimu.
Saat dia mengatakan ini, niat membunuh di mata Adam Fu menjadi semakin parah. Tujuan keberadaannya adalah untuk melindungi Argus Feng. Dimas Wu baru saja hampir membunuh Argus Feng, dan Adam Fu tentu saja tidak akan membiarkan Dimas Wu pergi. Dimas Wu tampak kedinginan mendengar kata-kata itu. Ia memandang Adam Fu dan mengatakan setiap kata, ini adalah masalah antara aku dan dia, lebih baik kamu tidak ikut campur dan aku bisa mengampuni nyawamu. Gila, kata-kata Dimas Wu hanya bisa dijelaskan dalam satu kata gila. Setelah Adam Fu mendengar kata-kata arogan Dimas Wu, matanya menyusut. Dia menatap Dimas Wu dalam-dalam dan berkata dengan tajam, aku mau lihat, bagaimana kamu mencabut nyawaku. Setelah kata-kata tersebut, aura Adam Fu meledak, dan dia yang tadinya dingin dan dalam tiba-tiba menjadi bengis dan brutal. Energi sejati berdarah yang sangat kaya membanjiri seluruh tubuhnya, membuatnya seolah-olah berlumuran darah. Sebelumnya, Argus Feng juga mengeluarkan darah merah, namun energi darah Adam Fu jelas lebih intens dan berdarah, seolah-olah itu adalah nanah kental nyata yang mengalir keluar, dan itu seperti lautan darah yang mengalir keluar dari gunung mati. Napas mengerikan dari jenis napas ini membuat tekanan, kepanikan, bahkan lebih menakutkan, dan gemetar. Banyak orang yang hadir tiba-tiba merasa pusing, dan mereka terlalu tidak nyaman untuk menahan ini. Adam Fu, benar-benar lebih kuat dari Argus Feng, baru saja melepaskan aura, hampir menjatuhkan penonton. Lebih dalam lagi Dimas Wu merasakan tekanan, namun, kepercayaan diri Dimas Wu tetap tidak berkurang. Ia memandang Adam Fu dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu masih memilih jalan kematian. Kamulah yang akan mati. Adam Fu berteriak, dan kemudian, dia mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba, dua bola energi dengan warna yang sangat berbeda muncul di tangannya. Satu berwarna merah, yang lainnya adalah putih salju. Bola energi merah menyala panas dan kuat, dan bola energi putih salju itu dingin dan mengerikan, dan kedua napasnya benar-benar berlawanan, tetapi di saat berikutnya, Adam Fu menggabungkan dua bola energi dengan sempurna. Bola energi merah menyala dan bola energi putih salju bergabung menjadi bola energi merah dan putih. Adam Fu mendorong dengan kedua tangan dan bola energi merah putih meledak ke arah Dimas Wu. Segera setelah bola cahaya ini keluar, segala sesuatu di langit berubah seketika. Napas dingin dan panas berganti-ganti, membuat orang merasa seperti berada di dalam es dan api, sangat dingin dan sangat panas, dan bercampur dengan aura pembunuhan berdarah, seolah-olah iblis neraka telah diberangkatkan. Orang biasa tidak tahan sama sekali, orang-orang di tempat kejadian mundur dan menjauh dari Adam Fu. Namun, Dimas Wu berdiri di sana, tak bergerak, diam-diam ia mengamati bola energi merah dan putih yang memukul dengan keras, lalu dengan ringan menjentikkan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan meraung, mengambil seluruh tubuh Dimas Wu dari atas ke bawah, seluruh badannya terbungkus. Begitu perisai emas terbentuk, bola energi Adam Fu menyerang. Baang! Mendengar suara keras, bola cahaya energi merah dan putih menghantam perisai emas, membuat suara keras, mengeluarkan cahaya cemerlang seperti kembang api. Percikan yang lebih kuat meledak, dan gelombang es tersapu. Ketika gelombang udara menghilang dan debu mengendap, orang-orang melihat dengan jelas bahwa Dimas Wu berdiri tanpa cedera, dan perisai emas di sekelilingnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Ia berhasil menahan serangan bola cahaya energi merah putih milik Adam Fu. Penonton, diam. Hati semua orang gemetar. Dimas Wu, terlalu kuat. Di mata semua orang, Dimas Wu memandang Adam Fu dengan ringan, dan berkata dengan sinis, kamu bukan lawanku. Wajah Adam Fu tenggelam ketika mendengar kata-kata itu, niat membunuhnya melesat dengan keras di matanya. Dia menatap Dimas Wu dan berkata, aku harap kemampuanmu sebanding dengan kesombonganmu. Usai berkata, lengan Adam Fu terentang, di tangan kirinya terdapat energi sejati berbentuk pisau, dan di tangan kanannya terdapat pedang energi sejati, bilahnya berwarna merah darah,
napasnya seperti api, dinginnya seperti salju, dua kekuatan ekstrim itu sangat ganas. Dengan segera Adam Fu bergegas ke depan dengan kedua tangannya, tiba-tiba pedang itu keluar, membentuk cahaya bersilang, dan menyerang Dimas Wu dengan aura yang luar biasa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.